Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Ibu Izza selaku dosen pengampu manajemen operasi dan inovasi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haidi, NIM 548. Saya di sini sebagai moderator dan pemandu dalam diskusi pada kali ini. Perkenalkan dari nama kelompok presentator kelompok 9. Yang pertama adalah Mbak Aurora, NIM 11771. Mas Himada, NIM 306, Mbak Nava, NIM 513, Mbak Yesi 546, Muhammad Hayyin, saya sendiri 58. Untuk pertama, kita membahas tentang pengembangan AI dalam sebuah logistik gudang yang akan dipresentasikan oleh Mas Himada. Silakan. Oke, pengertian AI. Artificial Intelligence adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga sebagai Artificial Intelligence atau hanya disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Andres Kaplan dan Michel Allen mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Sistem seperti ini umumnya dianggap sebagai komputer. Oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Aurora. Persilahkan. Pemanfaatan AI pada sektor logistik, studi kasus peningkatan produktivitas gudang, yaitu latar belakang penelitian ini adalah penggunaan kecerdasan buatan AI dalam sektor logistik, khususnya dalam peningkatan produktivitas di tempat kerja gudang. Penulis menggambarkan sistem AI yang dikembangkan oleh Hitachi untuk menggunakan big data untuk memahami perbaikan tempat kerja dan mengeluarkan instruksi kerja yang sesuai. Sistem ini diuji coba di sebuah gudang distribusi dan menunjukkan pengurangan waktu kerja sebesar 8%. Penulis menyimpulkan bahwa Hitachi akan terus memperluas penggunaan AI di berbagai industri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah hasil penelitian, yaitu menunjukkan bahwa penggunaan sistem kecerdasan buatan AI yang dikembangkan oleh Hitachi dalam sektor logistik, bahwa AI digunakan untuk analisis data, guna untuk menghitung secara otomatis hubungan antara indikator kinerja utama dan variabel penjelas yang terkait dengannya, khususnya di tempat kerja gudang, dapat menghasilkan peningkatan produktivitas. Dalam pengujian yang dilakukan di sebuah gudang industri, sistem AI ini berhasil mengurangi waktu kerja. Hal ini menunjukkan potensi penggunaan AI dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja di tempat kerja gudang. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Yesi. Selanjutnya adalah pendapat. Menurut pendapat kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem kecerdasan buatan atau AI dalam sektor logistik, khususnya di tempat kerja gudang, dapat meningkatkan produktivitas dengan mengurangi waktu kerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem AI yang dikembangkan oleh Hitachi menggunakan big data untuk memahami perbaikan tempat kerja dan mengeluarkan instruksi kerja yang sesuai, telah berhasil mengurangi waktu kerja sebesar 8% di sebuah gudang distribusi. Hal ini menunjukkan potensi penggunaan AI dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja di tempat kerja gudang.
selanjutnya dibacakan sama Mas Yasin. Oke, selanjutnya kita ada membahas dari jurnal yang kami kutip. Yang pertama, jurnal pertama dari jurnal Peran AI terhadap kinerja industri kreatif Indonesia. Penerapan AI telah membawa dampak yang sangat positif dan signifikan terhadap industri kreativitas Indonesia, terutama pada di bidang logistik dan ditempatkan pada gudang. AI telah memperkaya proses kreativitas, meningkatkan efisiensi produksi, dan memperluas pasar. Dengan kebijakan yang tepat dan pemahaman mendalam tentang potensi AI, Indonesia dapat terus mengembangkan industri kreativitas agar lebih inovasi dan berdaya saing global. Yang kedua ada jurnal 2 yang kami kutip dari jurnal implementasi artificial intelligence pada sistem manufaktur terpadu. Artificial intelligence adalah teknologi yang mampu menghubungkan setiap perangkat lebih dari satu. Saat ini telah banyak mesin yang dapat menginterpretasi suatu kondisi atau kejadian tertentu dengan bantuan AI. Implementasi AI dapat mengerjakan manusia adalah memperoleh hasil kerja optimal dengan waktu proses yang cepat dan hasil yang maksimal. Kalau kita ambil contoh pada AI yang digunakan di Indonesia pada gudang, itu kita menganalisa di sebuah perusahaan yang berada di Palembang. Itu menggunakan dalam peranan gudangnya menggunakan AI, sistem AI atau robot ya. Dan untuk kelemahan dari AI itu sendiri adalah mengurangi kinerja manusia atau SDM manusia terhadap perusahaan, dan efektivitas terhadap AI itu sangat signifikan karena hasil kinerja yang optimal dengan waktu proses yang cepat dan hasilkan yang maksimal. Terima kasih. Itu adalah materi yang kami sampaikan. Itulah dari bahan diskusi untuk kita semua. Terima kasih, bila ada salah saya mohon maaf, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.